Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Siti Mardia. So guys, hari ini aku bakalan bikin video tentang pengalaman aku selama hamil, dari awal kehamilan aku tahu sampai umur kehamilan aku yang sekarang sudah masuk 25 minggu atau sekitar 5 bulan 1 mingguan gitu. Nah, sebelum aku mulai video ini, aku mau pesan sama teman-teman semua untuk stay di rumah karena berhubung sekarang itu lagi banyak banget virus yang lagi menyebar, apalagi di negara kita ini baru-baru banget masuk dan korbannya sudah lumayan banyak di Indonesia. Jadi tetap stay di rumah dan lakukan apapun yang memang perlu dilakukan di rumah aja dulu, karena takutnya virusnya makin menyebar dan kita jatuh sakit. Dan sayang banget sih kalau sampai kita terkena virus ini, karena pemerintah juga udah menganjurkan kita untuk tetap stay di rumah dulu sampai virusnya benar-benar udah mereda gitu. Kali ini tuh aku bakalan membahas tentang perubahan-perubahan apa aja yang aku alami selama aku hamil. Tapi sebelumnya aku mau menginformasikan sama teman-teman semua bahwa ini adalah hamil pertama aku. Dan kalau misalnya ada informasi yang memang agak salah-salah gitu, aku minta maaf karena memang benar-benar ini aku sharing tentang pengalaman aku selama hamil. Dan mungkin ada beberapa yang ibu-ibu hamil alami dan ada beberapa ibu-ibu hamil yang aku alami itu enggak mereka alami gitu. Jadi aku mulai tahu kalau aku hamil itu di hamil umur 2 bulan. Jadi aku termasuk lambat banget tahu bahwa aku tuh lagi hamil, karena pas pernikahan selama 1 tahun lebih ini, sistem menstruasi aku itu memang agak kacau. Memang agak kacau dibanding sebelum aku menikah. Jadi pas setelah aku menikah, kadang aku nggak haid selama 1 bulan atau paling lama 2 bulan. Makanya pas kehamilan kemarin aku lambat tes karena faktor itu, karena aku menganggapnya mungkin aku lagi lambat. Kenapa aku langsung tes pada hamil kedua bulan itu, pada awal hamil 2 bulan itu, karena aku udah mulai curiga pas mau masuk bulan ketiga aku lambat haid. Karena biasanya paling lama aku lambat haid itu paling lama 2 bulan. Paling lama aku nggak haid 2 bulan. Nah, makanya aku memutuskan untuk tes iseng-iseng untuk melakukan tes pack. Dan itu pun tes pack yang aku beli bukan tes pack yang mahal-mahal banget. Aku cuma beli tes pack yang harga 3 ribuan kalau nggak salah, 3 ribu sampai 5 ribuan gitu. Aku belinya sampai 3 karena takutnya kalau memang positif bakalan aku tes lagi, karena di awal-awal pernikahan aku tuh aku sering tes, cuman hasilnya selalu negatif. Makanya aku kayak positive thinking aja, mungkin lagi telat aja 3 bulan. Makanya aku langsung beli test pack sama suami aku. Waktu itu iseng-iseng lah aku tes untuk meyakinkan aku dan tidak terlalu berharap banyak kalau aku lagi hamil. Nah, pas aku tes muncul garis 2 gitu. Jadi awalnya tuh aku kayak ragu-ragu gitu karena aku tesnya pas malam gitu. Dan setahu aku kalau tingkat kadar apa gitu kalau malam tuh di tes kehamilan tuh agak kurang meyakinkan. Makanya pas tes keesokan harinya aku coba tes lagi pas pagi hari, karena katanya kalau untuk tes kehamilan itu cocoknya pas pagi hari gitu. Makanya aku tes pagi harinya dan alhamdulillahnya muncul 2 garis biru lagi. Nah, setelah aku tahu kalau itu munculnya garis
2 lagi. Makanya aku langsung tanya sama kakak sepupu aku. Jadi kakak sepupu aku itu adalah alumni bidan gitu, makanya aku kayak percaya gitu untuk langsung tanya sama dia. Nah, setelah aku tanya, dia langsung hitungin HT aku, kapan aku haid terakhir, awal aku haid itu kapan, dan setelah dihitung mungkin memang kehamilannya udah masuk 2 bulan. Tapi karena kakak aku ini agak ragu-ragu juga, makanya dia langsung menyarankan untuk USG. Makanya aku USG pas seminggu kemudian kali ya. Waktu itu tuh suami aku juga kebetulan lagi masuk rumah sakit, makanya aku menyempatkan untuk periksa juga pas waktu itu. Nah, aku USG itu kalau nggak salah waktu tanggal 2 Desember 2019 kemarin. Jadi di situ dokternya udah bilang kalau kehamilan aku udah masuk 2 bulan. Dan ini termasuk lambat banget sih, karena faktor nggak ada tanda-tanda sama sekali yang terlalu signifikan di badan aku ketika aku hamil. Nah, sekarang aku bakalan ceritain perubahan-perubahan apa aja yang aku alami selama aku hamil dari trimester pertama terus masuk di trimester kedua ini. Jadi aku mulai dari trimester pertama atau mungkin dari awal kehamilan gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, ada beberapa perubahan yang memang lambat banget aku sadari ketika pas masuk trimester kedua atau pas aku tahu aku hamil, aku baru sadar, oh ternyata ini perubahan-perubahan yang aku alamin selama aku hamil. Makanya aku baru tahu setelah 2 bulannya itu. Nah, yang pertama itu pusing dan mual. Pusing dan mualnya itu bener-bener pusing yang kayak gimana ya, kayak masuk angin gitu. Makanya aku kayak mungkin masuk angin aja, makanya aku kayak lambat untuk tesnya karena itu, karena kayak gejalanya itu persis banget kayak masuk angin, pusing, mual, terus bakalan cepet banget lelah. Jadi gerak dikit tuh bakalan cepet banget kerasa lelahnya. Dan yang paling aku rasain tuh sakit punggung, sakit di bagian belakang aku tuh kadang sakit banget, tapi nggak sesering ya, sesering hampir setiap hari gitu. Cuman kadang-kadang punggung aku sakit pas berkegiatan agak berlebihan pas awal bulan. Perubahan yang aku alamin gitu, rambut aku super duper rontok banget. Awalnya aku cuman berpikiran bahwa aku salah pakai shampoo, makanya hampir di trimester pertama aku merek shampoo-nya hampir 3 kali diganti karena aku mengira bahwa itu faktor salah shampoo-nya. Dan ternyata setelah aku searching di beberapa artikel gitu di internet, bahwa memang beberapa ibu hamil tuh mengalami yang namanya rambut rontok gitu. Dan memang rontoknya itu kayak rontok banget, kayak rusak gitu rambutnya, padahal memang karena faktor hormonnya. Terus perubahan yang ketiga yang aku sadari yaitu muncul jerawat yang tambah parah banget di muka aku, padahal waktu itu aku nggak pakai skincare yang macam-macam banget. Aku cuma pakai skincare yang aku pakai di sebelum hamil. Jadi aku merasa kayak, loh kok jerawat aku makin tambah parah ya, padahal aku nggak pakai skincare yang macam-macam gitu. Makanya aku searching lagi di internet bahwa memang ada beberapa ibu hamil yang mengalami jerawatnya itu tambah parah karena hormon dari si bayinya. Jadi kalau misalnya teman-teman pas hamil gitu tiba-tiba yang dulunya nggak punya jerawat dan pas hamil ada jerawat, itu bisa jadi karena perubahan hormon yang kalian alami selama kalian hamil. Terus yang keempat perubahan yang sering
aku alamin itu nafsu makan yang cenderung berkurang menurut aku, karena mungkin faktor mualnya sama pusingnya itu. Jadi selama aku hamil ini nafsu makan aku mulai berkurang, apalagi di trimester pertama nafsu makannya itu agak berkurang banget. Nggak tahu karena mungkin faktor mualnya itu, makanya aku kayak nggak nafsu untuk makan. Cuman sekarang itu udah berangsur mulai membaik lagi seperti semula, karena mungkin bayinya juga udah mulai membesar, mulai berkembang, dan organ-organnya mulai berfungsi gitu. Makanya aku kayak sekarang tuh lagi nafsu makannya udah mulai kembali lagi. Dan yang kelima, ini yang terakhir yang aku rasain banget sekarang ini, yaitu pergerakan bayi. Jadi kalau sudah masuk di trimester kedua itu, apalagi di hamil umur 5 bulan lebih, pergerakan bayi itu udah mulai aktif, dan kalian pasti bakal merasakan ada pergerakan-pergerakan di perut kalian, dan itu membuat aku kayak wow, ini perasaan yang atau hal yang baru banget yang aku rasain selama aku hamil, karena dulu kita nggak pernah ngerasain ada sesuatu di dalam perut kita yang tumbuh, terus ditambah lagi dengan pergerakannya yang kadang buat kita kaget gitu, karena kadang dia kalau kayak bergerak gitu kayak terasa banget di perut. Makanya buat aku kayak wow, bener di perut aku ada makhluk hidup yang insya Allah bakalan jadi bayi gitu, jadi anak kita. Jadi mungkin segitu aja sih perubahan yang aku alamin selama beberapa bulan ini, karena memang aku hamil itu tidak terlalu sama dengan perempuan-perempuan yang lain, bahwa aku mengalami perubahan yang sangat besar. Enggak sama sekali. Makanya banyak orang yang bilang aku hamil kayak enggak hamil gitu, karena mual muntahnya pun enggak sesering hampir setiap hari. Palingan kadang dalam seminggu itu aku mual muntahnya selingan 2 hari atau selingan 1 hari baru mual muntah full gitu, tergantung mungkin dari hormonnya aku juga. Makanya selama aku hamil, alhamdulillahnya calon bayi aku tidak terlalu menyusahkan ibunya, kayak mual muntah hampir setiap pagi gitu. Alhamdulillah tidak, dan aku bersyukur banget aku dan anak aku diberi kesehatan sampai di umur kehamilan yang 5 bulan ini. Oke, mungkin segitu aja dulu video sharing aku tentang kehamilan aku. Mungkin di next video aku bakalan sharing lagi tentang bagaimana proses aku pemeriksaan dari awal aku kehamilan sampai sekarang. Jadi thanks banget buat teman-teman atau ibu-ibu yang mungkin udah klik video ini untuk nonton video ini, dan terima kasih banyak udah dengerin aku ngoceh-ngoceh dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian untuk subscribe tombol merah yang ada di bawah, dan jangan lupa juga kalian untuk share ke media sosial yang kalian punya. Oke, segitu dulu video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.